Iya, pertanyaan saya sederhana ke Said Didu. Emang Said Didu punya masalah apa sih sama Jokowi? Terus masalahnya di mana? Dosa Jokowinya apa? Kalau misalnya dia punya dosa, apa dosanya? Kalau hanya sekedar lempar isu Jokowi punya dosa, ya mau sampai kapan pakai cara-cara kayak gitu? Pak Jokowi itu meninggalkan warisan hutang yang sangat besar ke Prabowo. Terus? Ya itu, dan Prabowo harus sekarang Membayar genjot hutang pajak dan lain-lain supaya utang itu bisa dibayar. Ya karena masalahnya adalah Pak Said Didu ini, atau mungkin kebanyakan orang lah ya di luar itu, melihat hutang itu seolah-olah sama seperti hutang pribadi. Hutang negara sama hutang pribadi orang itu kan nggak sama. Ya semuanya orang Prabowo, nggak ada istilah orang Jokowi lagi. Sebenarnya ini tuh kayak gue ngelihatnya kayak menjual nama Jokowi agar rame aja. Oh ini beda lagi nih? Abang buru-buru gak? Enggak. Oke. Udah gue batalin tadi. Tadi kita ngobrol situ kan. Oh udah. Oh ini segmen kedua. Segmen kedua. Bang, ini kan saya termasuk orang yang ngikutin entah itu beritanya dari sosmed, dari manapun ngikutin. Nah, ada satu hal yang saya tangkap yang agak mengganggu sih sebenarnya menurut saya ya. Wah. Adalah banyak orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo itu memikul beban dosa dan kesalahan Pak Jokowi. Waduh berat nih. Ini makin berat. Iya kan? Karena apa? Ini gue kuliah NDP lagi nih, nilai dasar perjuangannya HMI nih. Karena begini Bang. Apa gue pakai Gordon HMI dulu? Oh, jangan. Karena begini Bang, karena gini. Kita lihat orang-orang yang mengkritik pemerintah dengan sangat keras. Itu ujung-ujungnya adalah mereka sepertinya orang yang punya sisa-sisa sakit hati terhadap Pak Jokowi. Siapa tuh? Misalnya Bang Said Didu, kita sebut aja namanya lah. Ya kan, karena beliau yang setiap kali mengkritik Pak Prabowo itu begini-begini, tapi ujung-ujungnya adalah itu karena beliau belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Dan ini jadi kayak fenomena besar Bang. Karena banyak orang yang bicara seperti itu. Nah kalau Bang Alim, kalau tadi Bakom tuh kan ya kita santai lah ngomongnya kan. Karena kalau gua terlalu keras nanti jeruk makan jeruk, karena gua media juga Bang. Kalau ini kan bukan gua nggak ada di situ. Yes. Abang juga nggak ada di situ kan. Tapi kita melihat ada hal seperti itu gitu. Iya, pertanyaan saya sederhana ke Said Didu. Emang Said Didu punya masalah apa sih sama Jokowi? Itu satu. Dua, saya bukan pendukung Jokowi ya. Saya bukan pendukung 2014, 2019. Saya bukan pendukung Pak Jokowi. Dan saya ketika Jokowi memimpin pun nggak pernah mengkritik dengan cara-cara yang nggak bermartabat gitu loh. Tapi pertanyaannya emang dosa Jokowi apa? Nah itu juga yang saya bingung Bang. Sederhana kok. Karena waktu ketemu sama Bang Said Didu aja misalnya di satu momen ya, saya pernah ketemu. Dia nyebut bahwa oh ini lembaga ini begini-begini. Saya tanya, mana datanya? Bongkar di sini, berani nggak dan lain sebagainya. Oh iya, di Rakyat Bersuara itu ya? Iya, nggak perlu sebut merek sebut lah di aja sini. Nggak apa-apa, Oh nggak Rakyat apa-apa ya. Bersuara nggak apa-apa. Iya, kita sesama media itu di Rakyat Bersuara itu kan sampai ini lagi jeda. Berani nggak buka di sini? Kalau berani ayo, saya bilang kayak gitu. Masih lanjut bos. Masih lanjut, nggak berani. Saya tahu kamu pengen menjebak saya katanya. Loh, kan Anda yang membuka. Kalau ada, misalnya waktu itu kan soal SPPG kan. SPPG. Banyak SPPG dan lain sebagainya yang bermasalah. Nanti Prabowo akan ini, jual nama Prabowo dia kan. Buka di sini. Jangan cuma lempar isu. Betul. Kalau sekedar lempar isu, itu kerjaan anak itu HMI. perspektif ya. Iya, itu perspektif. kerjaan kita yang biasa memang zaman dulu latih untuk membuat agitasi dan lain sebagainya kok, membuat narasi dan sebagainya kok. Kalau sekedar kayak gitu ya ngapain seorang sekelas Said Didu gitu loh. Ya kan, kalau misalnya Pak Jokowi punya dosanya apa? Buka aja. Ya kan, jangan sampai memframing sesuatu, ngucapin sesuatu tapi nggak bisa dibuktikan. Sama aja, apa bedanya dengan buzzer-buzzer yang
selalu ini kan, kalau orang-orang nyebutnya oh si ini buzzer nih ngejelekin mulu, atau oh si ini ngejilat mulu dan sebagainya gitu. Apa bedanya? Oke. Nggak ada bedanya. Kalau dia bilang misalnya Prabowo tersandra, Jokowi tersandranya karena apa? Apa indikatornya bisa dibilang tersandra? Karena proyek kah? Karena IKN kah? Karena hilirisasi kah? Kalau kita bicara IKN misalnya, IKN itu kan amanat undang-undang. Ada undang-undangnya bahwa ibu kota itu harus dipindahin. Itu tahun 2022, kemudian diganti dengan pengganti undang-undang di tahun 2023, ya kan? Itu kan mandat yang harus mau nggak mau, suka nggak suka dilaksanakan. Apakah Presiden Prabowo bisa mengganti itu? Bisa juga. Tapi ya buat apa? Pertanyaannya buat apa? Apa urgensinya untuk membatalkan itu? Untuk membuat proyek yang sudah dibangun itu mangkrak? Atau untuk menurunkan citra? Sayang dong bangunan sebagus itu akhirnya nggak kepake. Berapa ratus triliun yang udah keluar. Walaupun mungkin nggak pakai APBN semua kan. Tapi kan untuk apa gitu loh. Atau misalnya soal hilirisasi. Apa yang salah dengan hilirisasi? Kita bicara hilirisasi, apa yang salah? Kan harus ada added value dari apa yang dihasilkan oleh negara. Sekarang yang dihasilkan oleh negara itu kalau nggak punya added value, mau dibayar murah terus. Iya. Bahan mentah aja yang dibayar. Kalau jadi dia barang industri, kenapa enggak? Bahkan sekarang industrialisasi itu diperluas lagi sama Prabowo. Hilirisasi itu diperluas lagi sama Prabowo. Di eranya Jokowi, hilirisasi itu cuma fokus pada tambang. Ya kan? Batu bara, bauksit, terus nikel, dan lain-lain. Kenapa hilirisasi? Biar ada added value. Kalau bahan mentah doang yang dijual keluar, nilainya misalnya anggaplah dari 10.000 dengan ada added value jadi 15.000. Jadi 20.000. Salahnya di mana? PNBP kita, ya kan, penerimaan pajak kita, penerimaan negara kita itu kan kebanyakan dari pajak. Hilirisasi ini kan langkah untuk mengurangi itu, ya kan? Gimana caranya agar ini kita punya unit produksi lah ya. Iya, kita punya misalnya tambang, kita punya SDA, kenapa nggak dimanfaatin sebaik-baiknya? Kenapa nggak dikembangin di dalam negeri, buka lapangan kerja dan lain sebagainya? Bahkan sekarang 13 hilirisasinya Prabowo emang fokus tambang semua? Enggak. Ada ke yang ke pangan, ada ke hal-hal lain misalnya. Ada banyak, ada 13. Dan itu efek dominonya besar. Efek dominonya besar, terutama ke lapangan pekerjaan. Iya, karena akan menciptakan ekosistem industri baru ya. Betul, dan investasi juga masuk kan. Perbandingan investasi dari tahun lalu dengan tahun sekarang aja itu naik lumayan baik gitu loh. Terus masalahnya di mana? Dosa Jokowinya apa? Saya bicara sebagai bukan sebagai pendukung Pak Jokowi gitu loh. Kalau misalnya dia punya dosa, apa dosanya? Kalau hanya sekedar lempar isu Jokowi punya dosa, ya mau sampai kapan pakai cara-cara kayak gitu? Salah satu selain IKN dan lain-lain yang tadi kita bahas tuh, ada orang dalam Jokowi di kabinet. Utang dulu. Oh, utang. Katanya Pak Jokowi itu meninggalkan warisan utang yang sangat besar ke Prabowo. Terus? Ya itu, dan Prabowo harus sekarang membayar utang pajak itu dan lain-lain supaya utang itu bisa dibayar. Iya, karena masalahnya adalah Pak Said Didu ini, atau mungkin kebanyakan orang lah ya di luar itu, melihat hutang itu seolah-olah sama seperti hutang pribadi. Hutang negara sama hutang pribadi orang itu kan nggak sama. Nah ini harus kita kasih paham, Pak. Iya kan? Hutang pribadi kita sebagai manusia itu kan ada waktu produktifnya, ya kan? Abang berhutang untuk beli A, beli B, dan C misalnya. Kan ada usia produktif. Usia produktif. Ketika masuk usia non produktif, emang ada yang mau ngutangin ke abang? Enggak dong. Negara itu kan nggak ada usia produktifnya. Sampai kapanpun negara mau berhutang, selama dia utangnya untuk utang produktif, ya nggak ada masalah, ya kan? Utang negara sama utang pribadi ketika lo nggak bayar, maka aset lo diambil. Utang negara kan nggak begitu. Nah itu yang jadi masalah. Dan sering digunakan sebagai alat untuk nge-framing seolah-olah negara kita akan hancur, akan bubar dan lain sebagainya hanya gara-gara utang naik. Misalnya. Padahal kan utang itu nggak begitu. Ya kan? Dinilai produktivitasnya. Dan ada rasionya kalau. Dan ada rasio hutangnya terhadap PDB. Itu kan hal-hal sederhana yang nggak pernah dijelasin. Kenapa? Karena kepentingannya hanya fokus pada apa yang menjadi kepentingan dia untuk disuarakan.
tanpa berusaha mengedukasi banyak orang untuk mau memahami perbedaan hutang negara dengan hutang pribadi. Selama negara masih mampu membayar, apa yang salah? Tinggal kita tunggu aja apakah kemudian nanti Prabowo berhasil membayar semua hutang itu. Kalau berhasil kan berarti luar biasa dong seorang Prabowo. Kalau nggak berhasil, indikator nggak berhasilnya apa? Itu juga tambahan bantuan luar negeri itu selalu bertambah kok setiap tahun. Yang katanya cuma jalan-jalan kayak sosialita internasional. Iya, disebut oleh seorang kader PDIP bernama Guntur Romli. Disebut sosialita, jalan-jalan dan sebagainya. Ini lagi jalan-jalan ke Filipina. Urusan KTT ASEAN. Iya. Mereka menutup mata ketika ke Jepang ada 500 miliar investasi. Betul, 500 triliun Pak. Tapi memang capek juga sih ngadepin hal-hal seperti itu. Iya, makanya bukan level presiden untuk ngadepin hal kayak gitu. Iya, benar. Biar kami yang sukarelawan aja. Sukarelawan saya Pak. Ya kan? Kan banyak yang nanya kemarin di threads kenapa Ahmad Ali mari kita bahas nggak ada. Sama Salim Dower. Salim Dower kok nggak ada daftarnya? Gitu. Oke Bang, masih tadi kan Abang bilang kenapa orang-orang masih menganggap bahwa Pak Prabowo itu disandra. Kemudian kemarin lah ada di salah satu podcast Said Didu bicara bahwa Prabowo itu udah mulai sadar. Iya kan? Gini. Nanti kita bahas lagi, tapi kita mulai dulu. Prabowo itu udah mulai sadar bahwa dia itu dikelilingi oleh orang-orang Jokowi. Masuknya Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru, itu adalah simbol. Ya memang kalau kita lihat historinya, Pak Jumhur itu dulu kan dipenjarakan di zaman Pak Jokowi. Yeah. Ya tapi kan ada alasannya. Waktu itu kalau nggak salah waktu lagi rame undang-undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law ya kan. Ya, Pak Jumhur dianggap menebar hoaks tentang itu. Lalu dia masuk penjara 6 bulan. Dan masuknya Jumhur ke kabinet Pak Prabowo itu dinilai Said Didu sebagai titik baliknya Pak Prabowo. Dia mulai sadar nih bahwa selama ini dia dikelilingi oleh orang-orang Jokowi. Bang, kita nggak mau ngomong peristiwa per peristiwanya itu ya. Iya. Tapi kalau dalam politik, pola pikir seperti ini apa namanya Bang? Gua nggak tahu istilahnya ya, tapi perang-perang politik kayak gini tuh bukan sesuatu yang gua amati banget gitu ya. Artinya siapapun yang ada di dalam kabinet sekarang ya, ketika dia dipimpin oleh Prabowo, maka dia orang Prabowo. Nggak ada istilah orang Jokowi. Nah iya. Iya kan? Nggak ada istilah orang Jokowi. Ketika dia udah dipimpin Prabowo, maka Prabowo lah pemimpinnya. Ya kan? Yang mengkoordinir siapa? Ya Menko-nya masing-masing. Ya kan? Ada Menko Pangan, ada Menko Infrastruktur, ada Menko apa gitu kan. Ya semuanya orang Prabowo, nggak ada istilah orang Jokowi lagi. Sebenarnya ini tuh kayak gue ngelihatnya kayak menjual nama Jokowi agar rame aja. Karena apapun makanannya, minumannya teh botol sostro misalnya. Ya kan? Apapun isunya, maka jualnya Jokowi. Sampai sekarang ijazah nggak selesai kan karena memang menjual Jokowi itu adalah isu paling seksi. Padahal Jokowinya pun nggak merasa saya ini orang kampung. Saya ini orang kampung. Ya kan? Saya nggak ngerti apa-apa. Kan begitu beliau kan? Bahkan anaknya pun Mas Gibran, ketika ditanya tentang Pak JK itu senior saya, guru saya, mentor saya. Idola saya. Kan dia bilang kayak gitu. Jadi kan? Problematik itu siapa? Yang problematiknya mungkin yang mengangkat isunya. Sebut aja misalnya SD gitu. Iya. Sekolah dasar. Tapi gini Bang, selain tentang Jumhur, di satu sisi dia bilang masih ada orang-orang Jokowi di situ. Siapa? Maka dia sebut Hasan Nasbi, Kodari, ya, bahkan Pak Dudung. Kepala KSP yang baru Pak Dudung itu dia sebut sebagai orang Jokowi. Iya, semuanya aja orang Jokowi. Kemudian kan kalau kita berpikir logis sekarang, apa iya Pak Prabowo merekrut orang, menarik orang masuk kabinet supaya kabinetnya jadi kisru, jadi problematik karena akan ada tarik menarik antara kepentingan Pak Jokowi, kepentingan oposisi dan lain-lain gitu loh. Ya nggak ada. Ya semua intinya orang Prabowo. Kan yang lagi mimpin Prabowo, Iya. bukan Jokowi.
Ya kan? Dan Pak Jokowi itu dengan Pak Prabowo itu berteman lama. Dari zaman Pak Jokowi masih mau maju ke Jakarta. Dan iya. Ya kan? Kalau misalnya Prabowo bermusuhan sama Jokowi, ngapain Jokowi repot-repot ngerangkul Prabowo untuk dijadiin Menhan? Ngapain Jokowi lebih percaya pada Prabowo? Bukan kepada misalnya yang satu partai misalnya. Atau kepada yang kemarin-kemarin ngaku-ngaku misalnya membantu Jokowi jadi presiden misalnya. Ngapain? Ya kan? Karena maksud gue, udahlah narasi-narasi bias kayak ngejual permusuhan antara Pak Jokowi dengan Prabowo misalnya dan lain sebagainya. Udah basi yang kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya Hasan Asbi misalnya orangnya Jokowi atau Kodari orang Jokowi, ngapain Kodari selama ini ngebela-belain Prabowo? Dari dia wakil kepala KSP, terus kemudian jadi kepala KSP, terus kemudian pindah ke Bakom, selalu bicara tentang ketatanegaraan dan lain sebagainya, memberikan informasi dan lain sebagainya. Ngapain? Kurang kerjaan banget mereka. Kenapa nggak sekalian aja mereka hancurin dari dalam gitu? Kan selama ini emang pernah tuh Kodari blunder atau Hasan Asbi. Hasan Asbi juga karena digoreng tuh. Yang isu kepala babi itu ya. Iya. Yang kemudian jadi salah satu pertemuan pesta B2 kan. Yang gabut dan gak jelas gitu misalnya kan. Maksud gua ya namanya dinamika politik tuh pasti ada. Ya kan? Dinamika politik antar kepentingan tuh pasti ada di dalam. Gak mungkin enggak. Karena bukan satu kepala. Banyak partai yang dirangkul, pasti juga banyak kepentingan yang dirangkul. Entah kepentingan yang dibawa dari konstituen, kepentingan yang dibawa dari partai, kepentingan yang dibawa dari kelompok relawan dan lain sebagainya. Bahkan Jumhur kan bukan pendukung Prabowo. Kalau kita mau melirik ke belakang. Tim sesnya Anies ya. Dia tim sesnya Anies. Dia pendukung Anies. Timnas Amin. Ya kan? Ngapain Prabowo merangkul Jumhur? Ya Prabowo itu tipikalnya dari dulu adalah lebih suka kedamaian. Kalau kita bisa membuat harmonisasi yang indah dalam membangun Indonesia, kenapa harus bermusuhan? Dan gue ingat di awal-awal itu dia safari ya ke tokoh-tokoh Betul. politik. Dia Ke bahkan semuanya. diundang ke istana juga. Betul. Kalau presiden sebelumnya emang pernah misalnya ada pertemuan dengan presiden sebelumnya. Presiden Nggak sebelumnya. ada. Prabowo datang ke Megawati, datang ke Jokowi, datang ke SBY. Mungkin kalau misalnya presiden-presiden sebelumnya masih hidup gitu ya, mungkin didatangin juga. Tapi kan mereka udah nggak ada. Kita cuma bisa kirimin Al-Fatihah. Dan harusnya kan itu yang dicontohin maksud gue. Dan Pak Jokowi pun sama. Ketika Pak Jokowi menang, ada nggak dia jelek-jelekin Prabowo? Nggak ada. Ya kan? Yang ada malah yang ngejelekin orang yang pernah dibantu Prabowo. Ya kan? Gitu loh. Maksud gue, ayolah kita bangun Indonesia, kita jaga Indonesia. Jangan justru kita ini merusak Indonesia dari dalam. Dan berusaha seolah-olah menjadi orang paling tahu isi pikiran, isi kepala, isi hatinya seorang Prabowo. Yang bahkan orang yang sering menemani Prabowo, sebut aja misalnya si Rajiv misalnya, si Rizky Irmansyah misalnya, atau Teddy. Siapa tuh Surahman misalnya, atau Seskap Teddy misalnya. Teddy. Mereka yang sering aja, bahkan mereka pun nggak tahu apa isi kepalanya Prabowo. Kenapa tiba-tiba orang yang jauh jaraknya sok paling tahu. Termasuk dalam hal ini SD misalnya. Padahal baru ketemu sekali. Diundang sekali. Iya. Itu pun kita nggak tahu kan kepentingannya. Saya yakin kan semua orang yang bertemu presiden dan lain sebagainya pasti punya kepentingan lah. Kalau ada yang bilang nggak punya kepentingan, bullshit lah. I don't believe on that. Itu bang. Jadi apa yang kita mau sampaikan tentang narasi-narasi yang mengatakan bahwa Prabowo masih disandra oleh pengaruh Jokowi. Prabowo memikul beban dari warisan kesalahan atau dosanya Jokowi. Yang bisa kita sampaikan adalah, ya kalau memang ada beban, ada kesalahan dan sebagainya, ya buktiin aja. Faktanya sampai hari ini dia nggak bisa membuktikan kok ke saya, ya kan? Bahkan ketika misalnya kemarin tuh ada teman-teman IO misalnya yang mempertanyakan soal anggaran IO 30 triliun misalnya. Yang dianggap sebagai sarang korupsi itu. Dia dianggap sebagai sarang korupsinya, dan dia pun nggak bisa membuktikan sarang korupsinya di mana. Bagaimana kita bisa percaya pada orang yang bahkan tidak bisa membuktikan kalimat dan kata yang diucapin sendiri?
Laki-laki itu kan yang dipegang omongannya. Ketika seorang laki-laki berinisial SD ngomong terus, nyerocos terus, tapi nggak pernah membuktikan kata-katanya, apakah masih bisa dipercaya? Kan hal kayak gitu aja yang perlu kita ini. Atau jangan-jangan memang punya kepentingan aja, cuma nggak kedengaran dan nggak didengar. Bisa jadi. Bisa jadi kan kita nggak pernah tahu niat orang. Pak Said Didu yang tahu. Bahkan orang pun nggak pernah tahu niat saya ngapain ketika saya bersuara. Yes. Iya Tapi dong. saya kayaknya tahu deh bang. Apa tuh? Ya asal lu sering datang aja ngobrol di sini. Kan kita pengen ini aja, pengen makan somai aja. Iya. Pengen ngerasain minum air putih, Betul. tapi berlabel OTT kan. Yang penting kita semoga Allah lindungin dari OTT, udah gitu aja. Takutnya kan suatu hari misalnya tiba-tiba Prabowo manggil ke Kartanegara Mas Alimuddin gitu, nanti jadi wakil menteri pertanian gitu kan. Saya tahu orang pertama yang protes itu nanti siapa? Siapa? Ferry Amsari. Tapi udah putus ya debat-debat soal swasembada itu ya. Lebih ke saya nggak mau tanggapin aja. Kan banyak tuh yang nyerang saya ngomongnya nggak ngerti oh ini yang nggak ngerti swasembada gitu. Karena saya ditanyain, ngerti nggak apa swasembada pangan dan swasembada beras? Ya, ngapain lo mempertanyakan itu, kita lagi ini udah kayak lo kan, berarti kan ketika gue menjelaskan itu berarti gue kena jebakan pertanyaan. Mau aja nih bocah ngejelasin. Tapi itu udah dijawab oleh Mentan kita kok. Iya, udah banyak jawaban. Tapi memang intinya ketika kita udah nggak suka, mau apapun kebenaran itu nggak bakal masuk. Karena pertanyaan Ferry waktu itu kan, kalau lu bilang kita udah swasembada pangan, kenapa harga beras naik? Iya. Dijelasin. Dan kenapa kita masih impor? Iya. Itu dua pertanyaannya. Gue pun ketika itu kan tantangan data. Emang waktu dia naik ke panggung dia ngebaca data? Enggak, dia cuma berretorika. Dia cuma berusaha untuk, jadi yang saya pengen jelaskan, gitu ngomongnya. Apakah itu ada data? Tapi karena itu kepotong, akhirnya saya kan ngejelasin. Kenapa kita bisa dianggap menuju swasembada pangan? Ini loh, kita surplus ini. Tapi memang ada beberapa, 3 kalau nggak salah. Salah satunya adalah daging, di mana memang kita belum, dan kita masih impor. Tapi jangan salah juga, yang namanya swasembada itu kan bisa dicari kalau literaturnya. Apakah nggak boleh impor? Nggak juga. Boleh pada hal-hal yang memang itu nggak diproduksi di dalam negeri. Kan gue mencontohkan waktu itu yang akhirnya digoreng adalah indukan ayam. Emang Indonesia punya indukan ayam? Nggak bisa, bos. Butuh 100 tahun untuk lo bisa menciptakan indukan ayam. Butuh riset 100 tahun, lo butuh pengembangan teknologinya. Lo nggak bisa contek itu teknologinya, karena itu punya hak ciptanya Amerika dan beberapa negara. Indukan ayam kita itu dari luar. Yang sudah sampai sini itu adalah yang memang udah dikembangbiakan untuk konsumsi. Contoh lain, kedelai misalnya. Kalau kita baca data, saya itu pemain tempe, Pak. Kedelai kita emang dari mana sih? Ini silakan ya, para pedagang tempe. Emang pedagang-pedagang tempe itu kedelainya pakai kedelai mana? Kedelai impor, Pak. Dari mana? Dari Amerika. Dari Brazil. Kenapa kita impor? Karena kita nggak bisa produksi sebanyak itu. Dan kontur tanahnya nggak sama dengan ada yang di Amerika sama Brazil. Saya udah pernah bahas itu. Udah sering bahas itu. Contoh misalnya beras premium. Yang buat kita bikin sushi. Itu kan dari Jepang, Pak. Selama nilainya nggak lebih besar daripada produksi dalam negeri, ya apa yang salah? Toh bahkan sekarang hilirisasi kita berusaha menyentuh beras. Beras kita diindustrialisasi, dibungkus dengan merek Indonesia, diekspor. Yang kita mau permasalahin apa? Justru yang konyol itu ketika orang yang hanya paham hukum tata negara mempertanyakan apa yang dikatakan oleh para pakar. Ya katanya kan para pakar. Berarti dia sendiri pun nggak paham dong. Kalau memang followersnya cerdas kan harusnya dia bisa melihat itu. Tapi kan nggak cerdas juga. Terus ngata-ngatain orang nggak cerdas. Kan konyol gitu. Sementara kita udah biasa ngurusin impor kedelai. Kita udah biasa main di agroteknologi, agribisnis. Dan tidak ada negara yang bebas dari ekspor impor itu ya, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Amerika aja impor mulu dari Indonesia. Indonesia pun sama.
Dan impor barang-barang Amerika. kalau bicara dalam konteks hubungan internasional kan itu kan cara Iya, maksudnya negara-negara itu mengikuti satu sama lain ya, melengkapi satu sama lain. betul. Kalau itu udah nggak ada, ngapain belajar hubungan internasional? Kampus saya misalnya Nggak perlu ada Paramadina hapus duta-dutaan aja gitu. itu hubungan Iya. jurusan hubungan internasional kan kayak gitu. Gitu loh. Apa gunanya kita sekarang taruh dubes di satu negara misalnya? Pasti kan ada yang kita pengen pelajari dari situ atau ada hal yang kita butuh dari negara itu. Nggak mungkin nggak ada. Yang salah adalah ketika kita menjual semua SD sumber daya kita itu dalam bentuk mentah, itu salah. Makanya Pak Prabowo jalani hilirisasi sekarang dan dia bahkan memperluas itu tadi abang bilang gitu ya, dari sekedar tambang dan itu ke sumber daya alam juga, ke pangan, bahkan mungkin ternak juga nanti akan Semuanya. Pangan, sandang, papan. Iya. Ternak dan lain-lain. Karena Semua. kita punya semua itu. Kita punya semua. Kayak kelapa misalnya. Yang nggak kita punya itu salju aja. Di apa? Oh iya kita Puncak punya. gunung Iya. itu ada. Di Jayawijaya. Jayawijaya. Iya. Nah, cuman susah juga sampai sana. Enggak masalah siapa sih yang mau impor salju ke negaranya gitu loh, sementara mereka udah jadi es. Iya. Iya gitu. Kita punya semuanya. Kalau ya 50% aja diolah di dalam negeri, wah Luar kaya biasa sekali itu. deh, gue. Bahkan di daerah saya kan misalnya, kalau dulu ya sebelum Jokowi jadi pemimpin, jadi presiden itu kan batu gali dari Indonesia bawa pakai kapal tongkang ke Amerika. Terus Langsung diolah di Amerika, smelternya di Amerika. Sekarang kan nggak begitu. Dikeruk dari tanah Sumbawa, dibangun smelternya di Sumbawa dan di Gresik, Jawa Timur, dibawa ke situ, jadiin dia emas. Emasnya kemudian dikelola oleh Antam, Antam kemudian menjual atas merek Antam, kan kayak gitu. Ada added value, ada nilai tambah. nanti Gitu loh. berkatanya lagi, kenapa harga emas naik kalau kita punya? Kata lu Memang- tadi diolah semua memang di dalam selalu negeri. begitu. Kenapa harga emas naik? Memang akan selalu begitu. Iya. Itu akan selalu mencari celah. Biasa. Sama seperti nanti ketika misalnya mereka berada dalam lingkup kekuasaan juga akan mencari alasan gitu. untuk membenarkan program-program mereka gitu. Iya. Tapi ya emang itu siklus lah udah. Itu siklus, Dan susah itu. Gitu. Nah, saya kan pernah bahas, orang kalau udah benci, mau benar pun tetap salah. Saya contohin waktu itu di urusan kebencanaan di Sumatera dan Aceh. Gitu loh. Ada orang dia ke sana nyebarin bantuan, dibantu pemerintah. Tapi sampai sana nyalahin pemerintah juga misalnya. Emang gak ada benernya. Emang lu gak bersyukur aja. Gitu loh. Udah difasilitasin sama BNPB dan sebagainya. Betul. Emang gak bersyukur aja. Gak pernah melihat kebenaran. Maunya yang salah aja udah gitu. Tidak ada individu yang bergerak secara masif itu dengan daya upaya sendiri. Gak ada bos. Tanpa bantuan. Mau seperti jelas-jelas kita. kok dia pakai pesawat siapa sih misalnya. Emang dia punya pesawat sendiri. Keren banget. Enggak lah. Pesawat angkatan udara kan dipakai itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Bang Alim, terima kasih. Nanti Udah nih. udah. Oh gitu. Karena Tapi memang ya Bang. karena poinnya tadi itu Bu. Oh siap. Bahwa Tapi memang ya, kita tuh perlulah meluruskan berbagai hal yang ada di negeri ini. Perlu itu. Perlu orang-orang yang memang punya keberanian untuk bersuara, keberanian untuk menyampaikan pendapat, agar ya framing-framing receh ini nggak berulang lah dan nggak terulang gitu loh. Karena udah terlalu banyak makan korban. Dari zaman Sri Mulyani jadi korban. Ya kan, kalau model-modelan yang lain misalnya itu mah memang bukan karena korban, emang dianya aja yang rada-rada miring gitu kan. Tapi kan kalau kayak kemarin yang terbaru misalnya Bu Menteri Pariwisata misalnya digoreng gara-gara sepatu. Masuk masjid, padahal itu ternyata kaos kaki. Ya kan? Kan hal-hal kayak gitu ya saya juga tahu yang ngegoreng siapa gitu. Cuma maksud saya nggak usah lah gitu loh. Kalau mau menilai orang, kerja orang dan sebagainya, kan kita sama-sama pernah di perusahaan, pernah kerja. Ya kecuali memang pengangguran atau nggak pernah kerja kan nggak ngerti bagaimana KPI seseorang dinilai atas hasil kerja dia kan.
Kalau gue kan mengimani bahwa setiap orang itu ya dinilai dari indikator kinerja gitu loh. Oke, Bang. Iya kan? Gue tertarik ketika lo sebut Menteri Pariwisata. Boleh nggak nanti kita luangkan waktu untuk bicara tentang beliau ini? Kenapa? Karena Maksudnya? banyak kritiknya, Mas. Soal Oh, waktu itu ke Bali, banyak banget. apa katanya rame, ternyata sepi, banyak lah. Mandi pakai air galon. Nanti pakai air galon. Terus dikasih nilai 50 sama Yoyo anggota Iya. DPR karena harga pesawat ke destinasi wisata mahal. Yang padahal ternyata nggak nyambung. Banyak banget. Yang mungkin nanti kita butuh waktu khusus untuk bedah itu sampai akhirnya ada seruan teriakan kemarin harusnya diganti aja ini menteri, ternyata Pak Prabowo nggak ganti juga. Iya, nggak di reshuffle. Pak Dadan yang ternyata bukan profesor. Nggak tahu kan lo? Lah, Profesor Dadan. Enggak. Salim Doer. Enggak. Yang gua tahu Enggak, gue baru tahu. Serius, lo buka sekarang websitenya IPB. Enggak ada tulisan prof, gue baru tahu. Bahkan Pak Dadan nggak digeser juga dari kursi kepala BGN. Tapi ya kan, Natalius Pigai. Ya kan. Tapi serius ya, gue agak kurang suka sih orang-orang yang sering ngata-ngatain Natalius Pigai gitu loh. Maksud gue, katanya lu cinta Indonesia, tapi lu sumpah serapai orang gitu loh. Terlepas dari kontroversi yang dia buat, ya janganlah dikata-katain gitu loh. Dia kan orang Indonesia juga. Gue jujur ya, gue nggak suka orang-orang yang suka ngata-ngatain gitu, nggak suka gitu. Bukan karena gue di pesantren atau lain sebagainya, bukan. Tapi maksud gue nggak usah lah. Kalau mau mengkritik itu tapi berbasis sumpah serapah gitu. Iya, dia salah ngomong soal air keras yang harusnya ngomong air keras tapi dia ngomong air panas, tapi nggak dikata-katain juga gitu loh. Bisa nggak sih kita melatih diri kita, terutama influencer-influencer ini, melatih diri kita untuk menilai sesuatu itu bukan berbasis sentimen di sosmed, tapi berbasis indikator kinerja. Itu yang gue pingin gitu loh. Banyak kok Sri Mulyani diserang hanya gara-gara guru adalah beban negara, padahal itu AI. Pak Bahlil, oh kalau ini paling banyak ini. Kakanda gitu kan. Paling banyak gitu serangannya gitu loh. Apalagi dia timur, Kakanda suka dan lain sebagainya gitu kan. Tapi syukurnya dia bisa menerima itu gitu. Cuma maksud saya boleh kok. Kita nggak pernah nggak suka. Bukan karena gua ngedukung pemerintah atau gua bukan. Tapi maksud gua, lo boleh kok mengkritik apapun. Tapi please lah. Gua hargai lo mengkritik, tapi jangan pakai sumpah serapahnya. Kalau lu suka disumpah serapahi orang, ya lu jangan melakukan hal yang sama gitu loh. Gitu loh. Ada banyak Seskap Teddy sampai dituduh. Wah itu. Ya Allah, maksud gua ini orang paling disorot loh ketika reformasi, tiba-tiba lu ngomong kayak gitu. Makanya masa sih sekelas lu gitu loh, nggak melakukan validasi itu atau bahkan siapa sih yang ngebisikin sampai lu harus membicarakan itu dalam satu video? Kejahilan orang tua, Bang. Kalau kan ada kenakalan remaja. Iya. Nah, ini kejahilan orang tua. Iya, hal-hal kayak gini nggak perlu terjadi lah. Tidak pantas. Iya kan, nggak pantas. Sekaliber Amin Rais. Iya, ibarat kata lu udah punya nama bagus ya kan. Ibarat kata lu adalah harusnya lu belajar dari Habib Nurmagomedov gitu loh. Nggak pernah terkalahkan, menutup karirnya dengan sempurna. Habis itu nggak pernah lagi ngomongin apapun, bahkan nggak pernah terkait dengan itu. Harusnya lu udah menutup karir dengan baik ketika lu menjadi salah satu pejuang reformasi, menjadi satu nama yang sangat besar. Bapak reformasi. Katanya. Iya kan? Konon katanya. Walaupun kalah di 2004 misalnya ya kan. Tapi nggak usah lah gitu loh. Teman-teman yang suka kritik aja. Tapi nggak usah lah pakai kata. Harus ke pribadi ya. Itu serangan pribadi sih. lah. Pakai kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Nggak perlu lah gitu loh. Kalau memang pintar, nggak perlu bilang, oh si ini kan akademisi, gua nggak bisa kayak gitu. Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya lo hanya perlu berkata yang baik. Kalau lo nggak bisa berkata yang baik ya udah diem. Ya kan? Gitu loh. Jangan sampai nanti ketika ada orang salah lo nggak terima gitu. Sama, banyak korbannya Pak. Dulu juga di framing, Mendes pernah di framing. Sekarang Menpar, Menkeu, Purbaya juga pernah kena sentimen. Semuanya pernah. Emang ketika lo yang ada di posisi itu lo bisa kerjanya. Jangan-jangan lo baru sehari ngejabat udah stres duluan. Bukannya bisa nyelesain masalah malah masuk RSJ. Ya kan?
orang tidak melihat bagaimana ketahanan kita ketika menghadapi krisis global itu ya, gara-gara Iya, perang Amerika Serikat, Iran, Israel itu. betul. Isinya cuma Iya. oh ini yang salah di sini, udah serang yang salah aja lah gitu. Padahal Pak Purbaya mati-matian itu bekerja untuk Pak, bayangin menghitung. waktu dia dilantik kayak gimana mukanya dia, sekarang sekurus apa, Iya. Pak? Lalu orang Kurang framing itu tidur. karena tekanan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia bukan sesuatu yang benar gitu. Iya, kan at the end of the day ketika misalnya lo serang misalnya menterinya, lo katanya cinta pada ininya, lo mengaku pendukungnya misalnya. Tapi lo serang anak buahnya, emang ujungnya ke siapa? Ya ke menterinya lah. Hah? Kementerian. Ke presidennya, Pak. Presiden. Kan presiden yang menunjuk orang itu. Iya. Tapi lo nggak pernah tuh apresiasi. Emang dari kalau 100% berapa persen sih lo apresiasi? Apresiasi paling 1%. Itu aja nggak dilakuin. Iya. Gitu. Maksud gue ya kita berimbang lah, objektif lah gitu. Ya. Ya kalau urusan baper ya bukan urusan saya. Urusan siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Oke, begitulah pemirsa, sebenarnya kita selalu senang ngobrol sama Bang Alim karena tak karena kita satu frekuensi atau bukan soal saya akhirnya tidak berimbang, tapi karena waktu pertama kali kita ketemu kan saya bilang, Om, ini sosial media kita udah terlalu miring. Pemerintah kita nggak ada benarnya. Maka kita hadirkan ada Bang Alim itu waktu kita ngobrol pertama kali itu banyak sekali komentar positif. Menurut mereka ya hadirin lah orang-orang seperti itu. Lalu saya datangin lagi waktu itu Mbak Ulta. Ulta Levenia. Ulta Levenia yang saya lihat di sosmed kayaknya orang-orang ini perlu Kasihan kita loh dia hadirkan, dikasih ruang dan waktu untuk mengimbangi narasi-narasi yang miring tentang pemerintah, bukan karena saya pro pemerintah. Iya, enggak karena itu. dan agak konyol aja. Saya kasihan juga tuh sama si Ulta. Maksudnya Oh itu lebih gila yang lagi serangannya. hantam dia ya kita nggak tahu latar pendidikan dan lain sebagainya. Mau Ya. dibandingin sama Ulta yang lulusan UK gitu. Iya. Enggak apple to apple. Dan aja. itu serangan pribadinya juga ngeri. Wah ngeri. Ya oplas, ya cantik doang, nggak punya otak. Aduh banyak banget. Sampai dituduh lo. Itu paling sih parah kejam itu. sih. Parah banget. Itu kan tanda kita nggak siap bernegara. Atau jangan-jangan memang kita nggak pernah sekolah. Who knows? Ya kan? Yang nuduh itu masalahnya orangnya sekolah tinggi, Bang. Wah, S-nya ada 2 apa 3 itu. iya mungkin karena nggak jadi first lady kali. Iya kan? Nah kalau lu sendiri pernah gak, Bang, ngalamin itu? Gua sih nggak pernah diintimidasi atau Nggak pernah dituduh. Tapi cuman kalau diancam di sosmed sering. mobil penyok-penyok itu pernah. Kok lo tahu? Lah kan kita punya intelijen juga, Bang. Oh gitu ya. Oh jangan-jangan tadi satpam ngelapor dulu. Oh yang ngeliat iya dulu. dong. Pernah. Sampai mengarah ke ancaman fisik ya. Kalau ke fisik, gue nggak tahu ya apakah menabrakkan atau misalnya tiba-tiba ngancurin mobil itu ke fisik ya. Tapi untuk menunjukkan eksistensi bahwa ancaman ada itu pernah gitu. Ada. Cuma bukan gue tipikal orang yang, woi gue diancam gitu. Iya, Nggak padahal ada. naruh bom molotov sendiri misalnya. Oh nggak ada. Oke. Kalau Sejauh ini kalau misalnya dia taruh di komplek gua bom molotov, yang ada bukan gue yang bergerak. Langsung Brimob sama Kopassus yang bergerak di situ. lu tinggal di kompleks Brimob soalnya. Iya, kan kiri gua kanan gua Brimob, kiri gua Kopassus. Oke. Lo pilih aja mau berantem sama siapa, kan kira-kira Iya. begitu. Iya, Dan mereka kan gampang banget. Sejauh ini kalau ada ancaman-ancaman apa, bukan ancaman sih, kalau ada kejadian yang di luar kendali lu nurul misalnya, lah di luar nulur misalnya tiba-tiba mobil lu disenggol, lu masih anggap itu sebagai insiden aja di jalan raya ya. Kalau di jalan raya, karena gue merasanya diikutin dan sebagainya, ya udah gitu. Bukan sekali, 2 kali, udah 2 kali. Oke. 2 kali. Bahkan gue pakai motor ada yang ngikutin. Bahkan gue ada videonya ya nggak ya? Sampai pernah bang, sampai 10-12 kali orang tiba-tiba datang ke rumah, Bang Alim mari kita bahas, gitu. Ini ada kiriman dari siapa? Gue tanya bini, ada pesanan ini? Nggak ada. Kok bisa ada pesanan ya? Dan itu banyak makanan, nggak yang negatif nggak, makanan gitu, pesanan. Pernah yang kayak gitu pernah.
Ya gue nggak terima. Gue bilang saya nggak karena merasa nggak mesen mesen. Pak, tapi ini harus dibayar Pak. Loh, saya nggak mesen, terus saya harus gimana dong gitu. Saya nggak mesen gitu. Kalau gue hitung-hitung tuh adalah 10-12 kali ada. Dalam 1 minggu. Berarti dari ke sekarang berarti ada 12-15 hari terakhir lah. Oke. Terutama seminggu yang lalu. Terutama seminggu yang lalu itu yang agak masif gitu. Banyak Oh banyak, 12 kali Pak. sehari. Dan gue nggak kepikiran hal-hal kayak gitu. Karena gue selalu positive thinking kan. Iya. Ya kan maksud gue, ya elah siapa sih yang mau nyerang gue gitu. Tapi akhirnya video terakhir itu gue videoin. Dia sampai tanya, Pak ini pesanan ikan Pak dari sini gini. Nomornya nomor rumah Bapak gitu. Sorry ya gue nggak nyebut nomor rumah gitu ya. Ini nomor rumah Bapak di sini. Loh saya nggak mesen Pak gitu. Dari mana? Dari ini pokoknya gini. Mana nomor orangnya coba telepon. Nggak ada Pak. Tadi pokoknya suruh nganter ke sini gini ngasih alamat gitu. Ya gimana loh Pak? Saya nggak mesen. Sampai gue panggil istri gue kan. Suruh pakai mukena pak ini dan nggak ada. Kita nggak biasa. Kita punya langganan kok gitu. Kalau kita butuh apa-apa ya udah dia yang nganter. Bukan dia yang nganter, maksudnya kita pesan ke dia, Pesan nanti ke kita dia. yang ambil gitu. Oke. Nggak pernah kita nganter-nganter. Tiba-tiba ada yang nganter ikan. Bayangin aja ikan 1 kotak. Bukan styrofoam, apa istilahnya tuh? 1 kotak. Bukan dus. Yang Iya. putih itu loh. Iya, styrofoam itu. Emang itu styrofoam Ikan, juga kan? namanya. Iya. Yang buat ikan. Yang Iya. putih kotak kayak Bisa taruh es batu. Ya, gitu. itu styrofoam. Ikan tongkol. Sebanyak itu. Ikan tongkolnya seger. Lo bayangin ngapain gue masan ikan sebanyak itu yang hidup cuma gua, bini gua, anak gua kok. Gua nggak punya orang tua juga, kalau tinggal di rumah kadang ya udah gitu. Kalau dia lagi mau datang aja gitu lah. Tapi ada gak topik-topik tertentu yang kalau lu habis ngomongin itu, wah pasti ada kiriman atau ada Dan apa? kemarin kebetulan lagi bahas topik tertentu. Gitu. Tapi gue nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan itu. Gue nggak tahu. Dan gue nggak pernah menuduh gitu. Karena ya buat apa sih gue ramein. Ya. Dulu juga waktu gue mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 pun di salah satu organisasi ya zaman gue itu mobil lagi motor gue hancur Pak di kos. Padahal ini levelnya bukan level negara gitu. Iya. Levelnya masih Level level kampus, kampus gitu loh. Hancur, masih ada nih fotonya gue. Motor gue subuh-subuh gue bangun, tiba-tiba dibangunin sama tetangga yang kebetulan dia adalah ketua RT. Mas tadi subuh-subuh lagi sebelum azan ada suara kayak orang orang lempar gitu loh. Tiba-tiba pas ngecek motornya, Mas, motornya hancur. Ada. Bahkan pas gue parkir pernah siang hari, sobek ban gue. Itu pernah terjadi, maksud gue. Itu di kosan. Di kontrakan. Di Gue waktu itu kontrakan. kan tinggal di satu rumah sama teman gue gitu, sama teman kampus. Dan itu pernah terjadi. Ketika itu terjadi pun dulu gue nggak yang rame di kampus, woi teman-teman gue diserang dan sebagainya, nggak ada. Kita bukan tipikal yang cari sensasi lah gitu loh. Ya kalaupun ada yang pernah menyuarakan ya itu hak masing-masing. Gue juga nggak mempermasalahkan. Nggak yang berdrama, aduh gue diserang nih, nggak ada lah. Bukan Alimudin banget. Tapi lu tahu gak sih bro, metode random ngadapin teror? Ini gue diajarin sama pakar hukum kita, namanya Deolipa Yumara, lu pasti tahu kan? Oh tahu Bang Deolipa tahu. Dia bilang caranya harus random hidup kita akhirnya. Kalau orang-orang yang sering berhubungan dengan hal-hal yang pinggir jurang, harus random, rute random, mobil kendaraan random, waktu random. Jadi tidak berpola, karena itu akan mudah dibaca. Iya, iya betul. Iya. Tapi itu biasa memang gue belum Harus mencoba random itu. lu bro. Belum mencoba itu. Apalagi kalau udah nyinggung nanti. Wallahu alam siapa gitu ya. Kan lu nggak tahu misalnya ketika lu ngomong gua, gue punya kaitan sama si A, B, B, ujung-ujungnya ternyata orang Iya betul. itu. Kadang-kadang kan kita cuma lihat di latar depan ini. Nah, begitu ditarik-tarik latar belakangnya, orang-orang ini bahaya ini ternyata. Kelihatannya bagus di depan. Karena narasumber gue juga pernah menghadapin itu bro. Itu diikutin, kita nggak tahu. Waktu itu adalah kasus tertentu, kasus pribadi tapi ternyata dia diikutin waktu kesini. Maka begitu dia pulang itu dipepet pas mau keluar hero depan itu.
dipepet. Nah kita kan nggak tahu karena kita pikir udah pulang di telepon. Mas depan itu ada CCTV nggak? Aduh kalau depan ruang gelap itu nggak ada. Kalau di bawah masih depan security ada. Kalau udah lewat ke sana kita nggak ada karena itu bukan wilayah kita. Terus ditanya kenapa? Dipepet bro. Gitu. Ya random, belajar untuk random aja lah. Kalau kita karena striker ya udah lah. Biasa di sliding. Kalau salah sliding ini berat soalnya. Iya. Ya, kalau misalnya nggak ada yang ngebelain ya udah. Kita tinggal, kalau saya sih ya prinsip hidupnya dari zaman di pesantren, saya nggak peduli orang mau ngomongin apa soal saya, Pak. Bahkan saya nggak disukain oleh beberapa orang saat ini gitu ya. Yang dulu adalah teman baik misalnya. Gua berpikirnya dia adalah orang baik. Sekarang nggak suka sama gue juga, gue nggak terlalu mau ambil pusing, Pak. Kalau kata bini gue kan, kamu nggak pedulian ya orangnya. Ya ngapain? Mikirin sesuatu yang nggak penting. Yeah. Capek doang gitu loh. Nggak dapat apa-apa. Yeah. Mending dapat, misalnya dengan gue peduliin lo gue kemudian ketiban banyak rezeki kan nggak juga. Gitu kan, kita fokus aja dengan kita kan berusaha untuk berbaik dengan semua orang. Tapi kita juga harus menghargai pilihan orang. Betul. Untuk tidak baik sama kita. Iya. Kadang-kadang cara begitu juga menghargainya ya. adalah dengan mengabaikan. Iya, mengabaikan. Ngapain dihiroin Daripada gitu. stres. Iya. Yang ada mending tumor. mikirin anak istri kan. Tumor di kepala, ntar pusing. Iya. Mikirin karyawan, gimana caranya karyawan sejahtera. Gimana timnya seneng. Kalau mereka seneng, editnya seneng. Iya. Kalau nggak ntar editnya cepet. Kalau gue kan sederhana. Kalau lagi gue kantor, kita main game yuk gitu kan. Ayo ada yang mau hijau nggak gitu kan, mau biru nggak gitu, mau merah nggak. Ayo kita main game gitu. Atau misalnya lagi gabut, beli gorengan banyak-banyak, ayo nih makan gitu aja. Siapa sih yang nggak senang dipedulin kayak gitu? Ya. Hal sesederhana itu. Kalau ada orang yang nggak suka ya abaikan. Waktu kita terbuang untuk hal nggak penting. Oke. Di luar sana banyak yang mau berjejaring dengan kita kok. Iya, betul. Pada akhirnya kan kita dinilai sebagai orang yang punya value, ya kan? Kalau punya masalah nggak perlu, orang tuh nggak perlu tahu kita punya masalah. Orang tuh nggak perlu tahu kita itu lagi berantem. Misalnya Prabowo sama Jokowi lagi berantem, orang pun nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu, iya kan? Orang emang sepeduli apa sih? Paling sok peduli kayak SD misalnya. Karena sok peduli aja sebenarnya, padahal nggak dipeduliin aja. Saya pun misalnya saya nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. Dia mau ngomong ke salah satu temennya, ke siapa, akhirnya temennya ini ngomong ke siapa. Kan akhirnya sampai juga ke kita. Kan kalau istilahnya peribahasa itu, bagaimanapun bangkai ditutup akan tercium juga. Ya namanya sampai juga juga ke kita. Akhirnya kita tahu, oh ternyata lo begini, oh ternyata. Misalnya ya lo ada masalah, kita support. Lo ada ini, tolong dibantu untuk eskalasi, kita support. Kita bantu. Iya. Kalau akhirnya dia nggak baik ya udah, oh cukup tahu aja. Ya kan? Cukup tahu aja. Habis itu udah dan selesai. Gua nggak mau berurusan. Gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Bang. Siap. Kita ngobrol dari santai, serius, santai lagi gitu ya. Iya. Nah, walaupun agak tegang dikit ya. Iya. Tapi emang ini menariknya ngobrol sama teman-teman sefrekuensi watak ya, karakter sebenarnya. Kalau tujuan kan bisa Abang kan Batak ya? Wih, Flores bro. Oh Flores. Yoilah. Tetangga dong kita. Iya. Aduh mama sayangi. Kata Abdul. Untuk sementara gitu aja dulu ya bro. Siap. Terima kasih banyak sudah diundang. Sehat terus pokoknya Bang Vincent dan teman-teman kru. Siap. Di Sama-sama bro. OTT. Operasi tangkap. Bukan. Oke. On the table. On the table. Oh iya ini. Table ya. Ya. Pemirsa, kita ngobrolnya kesana kemari. Tapi ada banyak poin yang bisa kita ambil untuk jadi pelajaran lah untuk kita semua, dan terutama dalam hidup bernegara. Benar kata Bang Alim, jangan selalu negative thinking lah. Berusaha untuk menerima segala sesuatu dengan jernih dulu, walaupun kemudian nanti kita akan menilainya dengan perspektif masing-masing. Tapi paling tidak informasi yang genuine diterima dulu. Jangan keburu menilai, menginterpretasi sesuai kemauan kita, sementara informasi aslinya akhirnya hilang. Hanya dengan itu saya kira hidup kita berbangsa dan bernegara ini akan
tentram, aman, dan damai. Begitu Bang Halim ya. Siap. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan.